Uso ba? Uso maaf siya. Uso harap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, Ini udah bisa dimulai, Pak, ya? silakan ya. Baik. Assalamualaikum Bagaimana dengan warahmatullahi peserta lain? wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul meskipun tidak secara langsung yaitu melalui daring. Kita dapat berkumpul sehingga kita dapat bersilaturahmi terkhusus kepada Bapak Hari Rahman yang akan membagikan ilmunya pada malam hari ini. Saya selaku santri properti akan membawakan acara pada malam hari ini mulai dari awal sampai akhirnya acara yaitu jam 9 malam nanti. Begitu ya teman-teman, nanti acaranya sharing-sharing aja, santai aja sifatnya, bisa disambil ngopi, bisa sambil makan-makan juga bisa. Jadi nanti beliaunya Bapak Hari ini akan menerangkan atau sharing terkait pengalaman beliau. Nanti di akhir sesi bisa tanya jawab terkait pengalaman-pengalaman beliau yang mungkin insya Allah sudah banyak berkecimpung dan berlalang buana di bidang properti. Jadi beliau ini bisnis properti, beliau ownernya Nusafara Group yang mana khusus di bidang real estate maupun investasi di bidang properti, khususnya di daerah Lombok ya Pak ya? Ya, NTB ya, umumnya NTB. Ini banyak sekali proyeknya di Lombok, nanti bisa tanya-tanya bagaimana pengalaman beliau mulai dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu ya Bapak, monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Heri Rahman. Baik, terima kasih. Mas siapa, maaf? Mas Tommy ya Pak? Tommy. Mas Tommy ya. Baik Mas Tommy, terlebih dahulu saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa madhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Perkenalkan nama saya Hari Rahman, kalangan properti memanggil nama saya Hari. Ya, dikenal Hari Properti gitu ya. Jadi kenapa dipanggil Hari, karena memang ada historinya sedikit. Yang pertama karena klien kita umumnya orang asing, jadi untuk menyebut nama Bohari itu agak kaku bagi mereka, jadi dipanggil Hari singkatnya. Kemudian kenapa properti? Karena kecintaan saya terhadap properti. Properti adalah belahan jiwa saya. Jadi itu walaupun diguncang dengan kita sama-sama alami COVID dan sebagainya, tapi tetap pilihannya adalah properti. Ya, itu singkat memperkenalkan diri saya, dan betul seperti Mas Tommy sampaikan tadi, saya tadi kirim tentang pengalaman kami di properti. Jadi ini adalah satu dari sekian 10 proyek kita yang tentunya itu ada 6 yang kita expose, tapi ada proyek banyak lainnya yang kita tidak expose di dalam kesempatan ini. Jadi ini adalah salah satu proyek kita yang sekarang ini adalah proyek Green Hill yang bertema atau berkonsep Little Madinah yang berada di Mandalika. Dan ini titik lokasinya tepat di Bukit G3 MotoGP. Jadi motonya nonton MotoGP gratis sepanjang masa karena posisinya ada di puncak bukit. Dan ini adalah proyek ini tentu akan memberikan satu kesempatan atau peluang bagi teman-teman yang ingin belajar, khususnya di Lombok. Kita sudah siapkan media untuk belajar, yaitu di
Green Hill atau The Little Madinah. Memang kami sengaja membuat ini karena memang segmen marketnya adalah teman-teman developer, baik itu yang ada di PPI maupun teman-teman yang ada di bertepatan kami juga bergabung di REI, berafiliasi dengan RIB, khususnya yaitu broker properti, ya agent ya yang ada di Indonesia. Nah ini satu kelebihannya adalah atau keunggulannya. Lokasi ini sangat strategis dan sangat menjual, dan bagi teman-teman bisa memilih kafling sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan segmen pasarnya. Yang prinsip adalah kita siapkan ini sudah berikut dengan izinnya dan mengikuti konsep atau aturan main dari kita atau syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Nah, yang mana ini kemudian di scroll coba ke atas, ini view-nya adalah motor GP, kemudian Pantai Kuta, Mandalika. Yang kita tahu bersama adalah Mandalika ini adalah 10 unggulan kawasan ekonomi khusus ke program pemerintah. Jadi menjadi suatu prioritas buat pemerintah untuk membangun kawasan khusus atau disebut KEK yang dikenal, yaitu di titiknya di Mandalika. Kemudian berdasarkan dari kenapa kita memilih Mandalika, karena Mandalika ini sudah mendunia, jadi lebih mudah untuk artinya magnetnya sudah ada. Tidak perlu tidak perlu mengeluarkan cost yang tinggi untuk membranding atau untuk menjual, karena Mandalika sendiri sudah dikenal mendunia. Kemudian kenapa juga kita memilih di Bukit, karena memang untuk mendapatkan pantai sangatlah sangatlah sulit karena sudah dikuasai oleh gajah-gajah nasional ya. Jadi itu dan harganya pun sudah tidak terjangkau. Kemudian statusnya pun juga bukan hak milik, yaitu adalah HPL ya, hak guna bangunan di atas HPL. Jadi itu kenapa kita memilih yang berada di Bukit yang masih milik masyarakat, yang artinya juga kita punya moto, dapat bukit pasti sudah dapat pantai. Dapat pantai belum tentu dapat bukit. Jadi itulah keputusan kami untuk memilih Green Hill, yaitu atau Mandalika yang The Little Madinah. Di sini lengkap dengan fasilitas, tentunya tersedia jaringan air, listrik, dan internet. Infrastruktur sudah siap, artinya bagi teman-teman yang ini sangat memudahkan untuk bagi teman-teman untuk yang khususnya pemula untuk menjadi media belajarnya, karena tidak perlu mikir lagi soal izin, tinggal berpikir untuk produksi dan menjual. Kemudian keunggulan lainnya adalah di konsepnya ini dilengkapi dengan semua fasilitas, yaitu ada ada hotel, kemudian ada business center, kemudian ada helipad dan sebagainya ya. Yang tentu kemudian ada kolam renang khusus untuk bagi yang mau nonton MotoGP, jadi berendam sembari nonton MotoGP. Ya, jadi itu konsep kami, dan ini adalah juga karena memang 70% segmen market kita adalah asing, jadi itu sangatlah tepat pilihannya di Mandalika. Jadi bagi untuk orang asing sangat mudah untuk mendapatkan
akses dalam memiliki properti di Green Hill. Kemudian yang akan kita bangun pertama adalah fasilitas, itu adalah masjid, karena ini memang konsepnya adalah itu tadi Little Madinah. Kita pastikan masjid yang akan kita bangun pertama di kawasan tersebut. Total area 15 hektar, kemudian terbagi beberapa coupling ya, tentunya nanti di situ terbatas. Yang pertama ini akan kita buka sejumlah 5 coupling saja dulu. Nah, kita sekaligus ini informasi bagus untuk bagi teman-teman untuk yang tentunya masih semangatnya yang luar biasa untuk prospek untuk dijadikan media belajar, khususnya kalau mau di Lombok. Ya, kesempatan di bawah. Halo, ya Mas Tommy. Maaf Pak Mahfud, mungkin bisa dimatikan intinya. Oh, sudah Pak, bisa dilanjut. Oke. Jadi tentunya ini kita berikan kabar bagusnya adalah kita berikan khususnya bagi teman-teman formula itu harga 50% dari harga jual. Nah, harga jualnya adalah per meter 1,5 juta. Jadi bagi teman-teman itu kita berikan dengan harga 75 juta dalam kondisi keadaan yang kondisi sekarang. Nah, begitu nanti itu mulai action di lapangan, tentunya sudah kita menggunakan dengan harga jual 150. Artinya kita beri kesempatan untuk teman-teman mengambil untung di depan. Jadi itu, dan itu pun sudah berikut dengan izin ya. Jadi artinya couplingnya pun sudah siap dijual atau dipasarkan. Karena kenapa kita menjual dengan harga? Karena kita butuh untuk pertama untuk membangun infrastruktur di kawasan 15 hektar tersebut. Jadi itu kesempatan bagi teman-teman untuk yang mau berkenan, jadi silakan nanti dilihat saja. Dan adapun informasi lain nanti kita sambil diskusi aja. Itu sementara sebagai prolog dari saya atau mukadimah dari saya. Nah, ini lokasinya. Jadi ini lokasinya ini bisa dikatakan adalah kepala naga karena dia berdekatan dari semua, dari airport, kemudian motor GP, kemudian sentral pariwisata yang ada di Mandalika. Dan ini lokasi ini adalah satu pagar dengan kawasan Mandalika. Jadi sangatlah cocok untuk bagi teman-teman menjadikan media belajar. Untuk konsepnya adalah villa ya, villa dan resort, bukan perumahan. Jadi bagi teman-teman yang mau uji nyali, mau uji talenta untuk yang market villa, silakan di sini cocok untuk bagi teman-teman yang mau bergabung. Kemudian ini konsep layout dari nantinya ke depan, akses maupun mock-up villanya. Oke, ini adalah mock-up villa yang kita ini. Jadi konsepnya adalah tropis. Kemudian bisa disuruh lagi, ini adalah ya ada yang 2 lantai, ada 1 lantai, ini yang full villanya. Ya, disuruh lagi, kemudian ini ya. Ini adalah mock-up
daripada ya. Yaitu untuk informasi dari saya terkait proyek The Little Madinah atau Grey Hill yang total luas 15 hektar. Kemudian silakan bagi teman-teman yang mau ini adalah informasi bagus. Kemudian bisa nanti kita sambil ini sharing aja. Itu Mas Tommy dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bari. Sudah teman-teman sudah disampaikan ya materinya dari Bapak Bari tadi terkait proyek beliau yang terbaru ini yang ada di Mandalika. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya proyek beliau ini masih tahap cut and fill ya Pak ya? Masih tahap cut and fill. Proyek yang tadi itu sudah sampai mana Pak progresnya itu Pak? Yang proyek yang ini baru sampai dengan tahap pra perizinan. Kemudian baru kita sebagian baru bisa kita dari target 15 hektar itu baru sebagian yang kita bisa baru sebagian yang kita bebaskan. Oh gitu, baik. Iya. Baik. Jadi teman-teman, jadi proyek Bapak ini mungkin progresnya baru sampai legalitas, mungkin kedepannya bisa dilanjutkan oleh Bapak ini ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan. Mungkin terkait proyek beliau yang dahulu, boleh. Mungkin bertanya terkait investasi skemanya seperti apa, monggo. Ya, bebas. Bebas. Monggo. Ayo, mumpung ada beliau ini, teman-teman, kalau nggak nanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Depok. Ya, silakan. Siap, salam kenal Pak Buhori, luar biasa. Salam kenal. Ya. Mandalika luar biasa ya, apalagi ini bisa dapat lahan bersebelahan sama Mandalika, luar biasa banget. Alhamdulillah. Dan tagline-nya itu yang menarik, nonton MotoGP seumur hidup gratis. Iya. Nah, itu pertanyaan saya Pak, kan karena tadi progresnya masih pra perizinan sama cut and fill dan pembebasan lahan juga masih belum full ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, estimasi selesai cut and fill sampai pembebasan lahan itu kira-kira berapa bulan biasanya tuh Pak? Ini kan kita juga kebetulan kalau saya pribadi saat ini proyek saya adanya di Pandeglang ya. Tapi memang saya belum ke perumahan, baru hanya coupling tanah sederhana gitu. Nah, tapi ini dilihat kaitannya dengan ke depan Mandalika yang luar biasa. Jadi kalau diizinkan berbagi ilmu untuk proses lamanya cut and fill sama perizinan Pak Hari. Terima kasih. Baik. Itu untuk cut and fill sendiri butuh waktu 2 tahun karena dari total area 15 hektar. Kemudian untuk perizinan karena di sini agak ketat, mungkin teman-teman paham LSP ya. Kalau bagi teman-teman ini kan lahan sawah dilindungi ya. Oh iya, dia masuk LSP ya. Ya, itu menjadi isu nasional sehingga kita masih dikaji oleh pemerintah dan itu diestimasi juga sekitar 2 tahun untuk bisa mendapatkan apalagi ini kawasan khusus yang di Mandalika. Jadi artinya konsep kita harus bisa tidak berlawanan dengan konsep yang existing di Mandalika. Jadi butuh proses yang agak panjang memang.
karena ini memang daerah komersil yang tentunya harus koordinasi dengan pihak pemerintah dan tempat, karena ini berkaitan dengan jangan sampai konsep kita itu berlawanan dengan konsep yang existing. Punten Pak Hari, berarti dari 15 hektar itu dia di dalamnya ada LSD-nya ya? Bagian, karena ada sebagian kecil. Oh, siap, karena siap. memang ya, jadi dari total 15 hektar itu ada mungkin kurang lebih ya 2 hektaran yang kena LSD. Siap. Terima kasih Pak Hari masukannya. Admin izin bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Hari, Ya. mohon informasi itu apa tadi yang Little Madinah tuh konsep apa ya? Yang pertama, yang kedua, HG Widya atas HPL itu maksudnya tanah milik atau beli atau gimana kerjasama gitu? Mohon dijelaskan. Ya, oke, baik. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Pak Hendi. Pak Hendi. Ya, Pak Hendi dari mana, Pak? Sukabumi. Baik, Pak Hendi. Baik, Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama itu Little Madinah itu karena kita ngimbangin, kita memang mengusung konsep Islami. Jadi namanya The Little Madinah, Green Hill. Tapi konsepnya adalah Little Madinah. Jadi kita mau mengimbangi dengan konsep existing yang sudah ada, seperti Mandalika itu mengusung adalah GP ya, MotoGP. Nah, ini yang dimana tentu target pasar kita adalah untuk umat Islam yang ada di Eropa maupun di US, yang artinya saudara-saudara kita Muslim yang berada di Eropa, di Asia maupun di Timur Tengah, karena ini konsepnya adalah bagaimana mereka bisa artinya kita mengakomodir tersedianya satu fasilitas untuk yang syar'i atau yang Muslim. Itu yang mana di situ adalah mengusung tema Little Madinah itu berawal dari prinsip kita adalah bagaimana membuat satu proyek yang dimana di dalamnya ada ekosistem yang merujuk kepada syariat. Nah itu yang kita, jadi ini bagian daripada dakwah juga, karena kita mau sampaikan bahwa artinya kita juga kita juga bisa membuat satu bukan tandingan, tapi kita imbangi. Ya. Kemudian yang kedua adalah HPL, karena kawasan Mandalika ini adalah milik pemerintah, jadi HPL itu hak pengelolaan lahan, yang dimana mereka sifatnya dua, sewa atau building of transfer, BOT istilahnya. Yeah. Nah, itu karena mayoritas yang investornya itu adalah pemodal dalam negeri atau luar negeri. Tapi dari sisi hak mereka adalah hanya boleh sewa, tidak memiliki karena dia HPL ya. Jadi maka diberikanlah HGB dengan 60 dengan dengan batas waktu tertentu, yaitu kalau saya dengar itu kemarin hanya bisa dibatas waktu 65 tahun hak GB-nya, hak guna bangunannya. Jadi jadi mereka ini investor ini akan diberikan HGB oleh pemerintah dengan mereka sewa lahan milik pemerintah.
Iya, Pak. Terima kasih Pak. Tadi kebetulan ada sedikit keinginan seperti itu Pak di wilayah kami. Saat ini saya sedang mengajukan, cuma itu saya mendengar itu milik pemerintah juga ini, yang lokasi yang bagus ini kebetulan milik pemerintah ini. Tapi dengar-dengar sewanya nggak bisa lama Pak, hanya 5 tahun gitu. Menurut Bapak gimana ini Pak? Supaya APL Nego aja. Oh, Ya, nego. Tergantung dari konsep. Jadi nanti konsepnya seperti apa, iya. kemudian itu dinego. Mhm. Itu dinego. Sebelum nego disampaikan dulu konsep saya seperti ini Pak. Pertama, pemerintah itu akan tertarik dua. Yang pertama ini membangun daerah. Yang kedua akan mendatangkan PAD. Halo? Iya, halo Pak. Ya, halo. Jadi Bapak argumennya dua. Ya. Yang pertama adalah konsep itu mengusung bagaimana adalah ini menjadi sebuah satu ikon yang untuk membangun daerah itu sendiri, satu. Kemudian yang kedua adalah ini akan mendatangkan PAD, dan yang ketiga akan menciptakan lapangan kerja. Iya. Jadi dengan kita kelola dan kita ciptakan satu nilai di situ, nilai tambah atau ini, tentu itu akan menjadi satu hal yang produktif dan itu akan membantu pemerintah mengurangi pengangguran, kemudian membantu pemerintah untuk ikut membangun daerah itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah PAD. Dari mana PAD-nya? Orang pertama Bapak sewa di pemerintah yang tadinya lahan itu mungkin tidak diproduktifkan dan tidak diproduktifkan, yang ketika diproduktifkan itu akan menghasilkan pendapatan itu akan selain nanti bayar sewa, ada pajak yang dipungut oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu terima kasih adanya developer. Karena apa? Nah, ini rahasia ya, tak sampaikan. Ya, developer itu untungnya nanti di akhir pada saat proyek selesai. Ya. Jadi jangan pernah berpikir developer itu dapat untung di depan. Itu salah itu. Jadi developer di atas kertas oke, tetapi realitanya itu di akhir. Tetapi pemerintah sudah dapat di depan dia. Iya. Itu dari mana? Dan itu selama maaf Pak, siapa tadi? Saya Hendy Pak. Hendy. Pak Hendy. Jadi selama Pak Hendy sewa itu, pemerintah itu 4 lipat dapat. Pertama dari sewa, kedua dari pajak makan minuman. Kalau itu mau dijadikan suatu usaha komersil sifatnya. Iya. Ya, ini kembali kepada konsep itu, dan pendekatannya adalah tadi itu. Pendekatan tidak bisa dengan pendekatan materi, tetapi pendekatan politik dipakai. Iya. Ya, pendekatan politiknya yaitu tadi siapa yang kira-kira orang yang ditokohkan di sana, ajak masuk konsorsium dia. Iya. Ya, jadi siapa yang ditokohkan di sana itu sebagai brandnya lah. Jadi karena begini, sekarang ini zaman sudah berubah. Iya, ya. Kalau kita berpikir untuk kerja sendiri, bangun sendiri, ya betul dapat untung sendiri dan menanggung risiko sendiri. Dan itu bukan eranya. Sekarang ini adalah kolaborasi. Jadi apa yang bisa dikolaborasikan sepanjang itu cocok. Jadi bisnis itu memang dua. Disebabkan bisnis itu gagal, kata guru kita adalah dua. Yang pertama karena salah milih partner, yang kedua salah milih bisnis. Ya, kalau mau sukses harus tepat yang dua ini. Iya, maaf Pak. Saya kan baru pulang dari Sentolo ini. Kemarin tuh mau saya off-kan ini apa tuh rencana dengan ini punya BUMN Pak, ini tanahnya ini bukan pemerintah, apa gimana BUMN ya? Ya, badan milik usaha negara. Iya, saya melihat tadinya pengen nggak rumit, mau cari yang punya swasta, cuma kebetulan lokasi yang diinginkan itu punya mereka semua dua-duanya itu.
Dan saya udah diundang 2 kali presentasi, tadinya udah mau mundur, sekarang pulang-pulang dapat undangan lagi gitu. Oh, ini badan negara, ini usaha berarti. Bukan milik BUMN, tanahnya punya Pemda. BUMN. Bukan milik Pemda. Pemda ya? Iya. Oh, iya. Itu malah lebih bagus itu. Iya, tapi direksinya katanya paling bisa hanya 5 tahun. Ya, coba ini ya dibuat aja, enggak apa-apa 5 tahun, tetapi opsional, yaitu opsional. Artinya memungkinkan untuk diperpanjang. Iya, bisa diperpanjang. Iya. Kalau sistem BOT bisa. Artinya yang Bapak itu dijual ya, walaupun berapa 30 tahun? 60 tahun ya? Ya kalau 60 tahun sih bagus ya, maksudnya bisa dijual gitu. Kalau 5 tahun kan nggak bisa dijual kita, Pak. Ya. Bapak maksudnya mau jual asetnya atau jual bisnisnya? Jual ininya, unitnya gitu kan. Oh. Kalau jual nggak bisa, Pak, itu, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena Bapak tapi harus disewakan, sewa. Pak. Walaupun 60 tahun Bapak sewa, ya. Nggak bisa itu, karena dasar hukumnya nggak ini. Iya. Ya saya ini baru datang udah dapat undangan lagi, cuma saya pikir-pikir mau datang lagi karena kalau nggak panjang kan kita nggak bisa, Pak. Ya artinya kan walaupun disewakan nggak panjang kan bingung ini kan. Ya. Baik Pak, itu terima kasih banyak. Mohon nanti kalau ini pengen belajar juga Pak. Iya, halo. Iya, halo, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Pengen belajar nanti Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Salam. Halo. Monggo yang lain yang ingin bertanya, silakan. Masukkan mic saja. Mas Alif, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Andika dari Salatiga. Pak Ari, saya tertarik untuk proses ininya Pak, bagaimana sih proses bertemu survei lahannya sehingga kayak bisa mendapatkan lahan sestrategik itu di Green Mandalika ya, kayak gitu di dekat ininya. Bagaimana prosesnya? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa tanah sekitaran Lombok maupun ini sudah cukup mahal ya itu, dan apakah pure karena relasi atau mungkin gimana, terus apakah dalam proses membangunnya itu selain tanah itu kerjasama juga proses dengan kontraktor juga sehingga kayak budgetnya bisa lebih ditekan lagi. Selanjutnya yang terakhir idealnya berapa tahun sih suatu lahan dapat kita olah jika sertifikatnya yang kita dapat itu HPL. Jadi tadi kan masih saya lupa, itu kan cerita bahwa kayak 5 tahun itu kan sebetulnya nggak ideal ya. Berapa sih tanah yang strategis yang HPL atau HGB-nya itu tuh sebagai kita developer itu cukup waktunya untuk kita bisa BEP ataupun profit. Terima kasih banyak Pak Hari. Ya. Baik. Memang oke, yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi? Bagaimana proses Bapak bisa menemukan lahan sestrategis ini ya Pak, khususnya di Mandalika, bahkan di bawahnya posisi Grand Mandalika. Apakah memang pure relasi atau kayak Bapak follow up sekian orang dulu sehingga dari orang ke orang hingga membawa ke satu core person yang punya akses ke Green Hill Mandalika ini Pak. Oke, baik. Jadi saya jawab aja langsung. Mas siapa tadi? Halo, Mas siapa tadi? Andika Pak. Mas Andika. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Jadi kita memang ilmu yang kita dapat dari Pak guru kita
adalah analisa dan analisa. Jadi kita tidak serta-merta langsung dapat dengan strategi. Itu butuh proses, butuh bukan hanya sekedar relasi, butuh satu pengalaman tentu. Yang kedua ilmu melihat prospek, atau itu salah satu indikatornya. Kemudian ya, relasi tentu. Jadi kita memang awalnya adalah ini dapat lokasi ini kita ada 1 tahun. Kita hunting lah ya. Nah, di satu titik dari puluhan lokasi yang kita lihat, langsung kita jatuh cintanya dengan lokasi. Ya, itu. Terus yang kedua adalah kedua apa tadi? Yang kedua apa strategi negosiasinya Pak untuk kayak mau diolah. Maksudnya kayak apalagi kan pemerintahan ya, maksudnya pemerintahan itu kan pasti dia nggak sembarang pilih orang untuk tanahnya dikelola gitu loh Pak. Jadi kayak apa sih yang apa yang ditawarkan atau kayak offering apa sih sehingga kayak dari pihak pemerintah tuh mempercayakan tanahnya untuk dikelola Pak Hari untuk menjadi Green Hill Mandalika ini. Oke. Jadi ini mungkin perlu saya luruskan, yang kita punya 15 hektar ini di luar kawasan milik pemerintah yang HPL tadi, ya. Tetapi dia berada di area Mandalika. Nah, ini milik masyarakat, jadi kita bebaskan dari masyarakat, atau kita belilah istilahnya dari masyarakat. Nah, kalau di kawasan kita tidak tertarik karena itu adalah sifatnya sewa, bukan istilahnya hak milik atau dan itu mahal memang. Jadi kalau sewa di situ hitungan dolar, jadi mata uang asing yang menggunakan. Nah, jadi kita tidak masuk di wilayah itu, kita di luar wilayah, ya. Jadi negosiasinya dia seperti biasa teman-teman, adalah kita tawar menawar dengan pemilik lahan, ya. Itu yang kita lakukan. Dan ini kita konsorsium bentuknya, dia ada pemodal, ada pemilik ide, ada pemilik lahan, kemudian juga ada pemilik kekuatan atau power. Jadi kita konsorsium di situ. Saya tidak sendiri di situ. Ya, jadi kita berkolaborasi untuk membangun dengan petisi tentunya. Jadi ada pihak pemodal, pemilik lahan, pemilik ide, dan pemilik skill, yaitu tentu kontraktor, arsitek dan sebagainya. Mereka ikut tergabung di situ. Dengan konsep adalah secara Islami, syar'i adalah bagi hasil. Gitu. Itu kemudian yang ketiga apa lagi tadi? Yang ketiga idealnya kita untuk tanah yang sifatnya HPL atau HGB yang nggak bisa kita miliki jadi SHM, itu idealnya minimal kontraknya berapa tahun sih Pak untuk kita bisa agar BEP atau bahkan bisa profit yang cukup ya Pak dari tanah yang sifatnya HPL dan HGB. Itu kalau mengacu kepada undang-undang, itu kan bisa terbaru kalau tidak salah itu bisa 65 tahun, ya kan? 65 tahun. Kalau itu memang milik pemerintah sendiri dengan status lahannya itu HPL, hak pengelolaan lahan. Itu biasanya perhutani yang punya, dan bukan BUMN ya. BUMN itu adalah dia bukan HPL di statusnya.
tetapi HGB di atas hak milik biasanya itu. Jadi itu aset itu beda lagi dia ini. Nah, untuk bisa TIP tentu kembali kita umumnya itu ya tergantung bisnisnya apa yang mau di create atau mau dibuat di situ. Kalau bisnisnya sifatnya atau dia adalah membangun kemudian menjual unit, itu dia jual sewa istilahnya. Jadi bukan dia nanti dengan apa namanya dengan hak memiliki itu adalah 65 tahun. Kemudian nanti itu dapat bisa diperpanjang 65 tahun lagi. Kalau misalkan case-nya nih, tadi kan ada Mas yang bertanya, saya lupa, mohon maaf namanya. Itu kan dia hanya dapat 5 tahun. Nah, atau mungkin kita dapat tanah yang sifatnya memang nggak bisa dikelola atau HPL atau HGB yang nggak sampai 65 tahun nih Pak. Itu kayak idealnya berapa ya untuk menentukan hitungan bisnisnya biar kita profit atau BEP kalau kita cuma bisa sewa lahannya saja gitu. Itu kalau yang umumnya kan 35 tahun ya. Berarti sekitar 35 tahun ya Pak untuk ini. Ya, tergantung kekuatan negosiasinya satu, yang kedua tergantung bisnis yang mau dibuat di situ. Karena kalau kan bisnis itu bukan hanya maksudnya proyeknya, bukan hanya bentuk perumahan atau bentuk ini kan, banyak yang bisa dibuat. Tapi kalau yang umumnya kalau bicara 35 tahun. Oke, berarti cukup Pak. Cuman untuk penegasan pertanyaan saya di nomor 2, berarti itu tanahnya memang tanah warga, cuman hanya saja bukan tidak bisa dialihkan jadi SHM ya, karena memang status di situ tidak memungkinkan. Jadi izin yang didapat adalah HPL dan HGB. Benar begitu nggak Pak? Bukan. Jadi bukan. Jadi yang ini di luar kawasan HPL. Ini adalah milik perorangan atau masyarakat. Jadi yang di mana tentunya statusnya adalah hak milik. Halo? Halo, iya Pak. Ya, jadi itu. Jadi statusnya hak milik. Beda dengan yang di dalam kawasan tadi itu. Di dalam kawasan Mandalika itu adalah milik pemerintah, yang mana HPL. Tapi kalau yang kita ini adalah posisinya di luar kawasan milik pemerintah. Oke, berarti Green Hill ini adalah sertifikatnya SHM ya Pak ya? Betul. Oh, oke. Tadi saya agak sedikit misleading berarti. Clear ya? Clear Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan. Kenalkan, saya Bambang dari Madiun, Jawa Timur, Bapak. Ya. Ya. Melanjutkan ini dari pertanyaannya sebelum kami tadi, Pak. Tadi kan dijelaskan oleh Bapak untuk lahannya ini kan lahan masyarakat ya, atau SHM. Nah, betul. Untuk tanah seluas ini, Pak, apakah ini nanti tidak Bapak kelola dengan menggunakan badan Pak PT? Artinya selama ini kalau kami bikin perumahan di daerah sini kan untuk lahan di atas 1 hektar pastilah kita gunakan PT ya Pak, jadi menjadi SHM. Apalagi ini tadi kan Bapak jelaskan bahwa di luasannya hampir 15 hektar nih Pak. Ini satu apa? Oh benar nih Pak, 15 hektar itu SHM atau
yang Bapak tawarkan aja yang tadi 5 kafling itu yang SHM, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Semua itu Pak SHM Pak, yang 15 hektar. Oh, jadi 15 hektar itu SHM dan itu nanti akan dipecah-pecah begitu, Pak? Betul, betul Pak. Tidak ada masalah, Pak, ya di sana terkait pemecahan kafling dengan seluas itu, Pak? Nggak ada masalah Pak. Wih, Justru pemerintah senang. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi Ya, 15 hektar di kafling-kafling dengan nama SHM. Masih betul. status SHM, oke. Ya. Oke, yang kedua, Pak, tadi Bapak bisa dijelaskan, Pak, konsep tadi penjualan Bapak tadi yang Bapak tawarkan kan tadi Bapak cukup 5 kafling, Pak. Itu luasannya berapa per kafling? Terus mungkin bisa dijelaskan tadi, Pak, terkait harga, karena tadi selintas saja belum detail gitu, Pak. Baik. Baik, di 5 kafling pertama ini, luasan kafling itu adalah minimum 5.000 meter. Kemudian harga jual itu kita 150 juta per area atau 1,5 juta per meter. Per area ya, Pak? Jual. Area per ya? area itu ya per area itu sama dengan 100 meter persegi. Kalau biar mudah dipahami, itu per meternya 1,5 juta kita harga jual. Oke, 1 Ini juta. kita belum launching. Oke, Ya, 1,5 masih juta per meter untuk satu kaflingnya 5.000, Pak ya. Betul. Oke. Baik, terus metode padahal ini nanti Bapak mengurus izin ini kan tadi kurang lebih 2 tahun ya, Pak, untuk clear-nya. Artinya proses pemecahan sertifikat dan proses balik nama ke pembeli ini mungkin 2 tahun berikutnya, begitu ya, Pak? Kurang lebih, betul. Terus untuk ikatan jual belinya ini selama proses ini seperti apa, Pak? Notaris, Pak. Jaminan Notaris hukumnya. ikatan. Artinya ini perjanjian di bawah tangan atau akte notarial, Pak, dengan pembeli, Pak? Notaril, Pak. Notarial ya, Pak? Betul. Oke. Terus gini, Pak, metode pembayarannya, Pak, itu angsur atau bagaimana untuk 5 Angsur, kali? Pak. Jadi 50% di depan. Kemudian nanti begitu saya termin, Pak. Oke, sisanya termin. Betul. Nah, Bapak bisa dijelaskan juga tadi 15 hektar ini nanti kan konsepnya kalau namanya Green Hill ya, Pak, kayak sebuah perumahan gitu. Tapi nanti Bapak sampaikan ini villa ya. Ini nanti Betul. Bapak setelah 5 kafling ini akan jual kafling juga seterusnya ataukah memang ini nanti berikutnya Bapak jual konsepnya sudah berupa villa, tanah plus ya, jadi kita jual kafling aja, Pak. Oh, seluas itu kafling semua gitu ya, Pak. Jadi artinya teman-teman yang Bapak tawari ini membangun sendiri gitu ya, membangun villa sendiri gitu ya, Pak. Betul. Betul. Terus untuk fasum-fasosnya seperti apa, Pak? Jadi Pak, ini yang pertanyaan yang menarik, bagus. Jadi itu kita fasosnya itu yang pertama di situ ada kami bangun resort di situ, hotel, kemudian ada bisnis clubnya, ada pool clubnya, kemudian ada helipadnya. Dan kemudian di situ ada masjidnya, kemudian di situ ada pasar bersih. Putus. Halo Pak. Ya, halo. Ya, halo. putus Ya. Pak, putus Pak. Tadi resort, hotel, terus apa lagi Pak? Masjid tadi Pak. Business club, kemudian ada pool club, dan ada pasar bersih ya. Tempat ibadahnya Pak?
masjid ya, masjid di situ. Oh gitu ya. Oke. Jadi Nah, ini nanti Bapak yang akan membangun untuk fase-fasenya ini nanti. betul. Jadi berikut dengan infrastrukturnya ya. Jadi sudah dapat jaringan. Yang pertama jalan, yang kedua Listrik, jaringan listrik, air, dan internet. Kalau kawasan seperti ini Pak, yang rencana Bapak bangun ini airnya sering aja ya Pak, itu dari mana ya Pak? Untuk saluran air untuk daerah-daerah semacam ini Pak, di pegunungan kayak gini. Apakah bikin sendiri dari sumber gitu atau memang kayak kalau kami di daerah ini kan PDAM ya? Gitu seperti itu. Ya. Kita menggunakan dua alternatif. Yang pertama PDAM, yang kedua adalah sumur bor. Ada ya Pak di ketinggian itu PDAM? Ada Pak. Oh maaf Pak, ini kawasan Bapak ini di sekitarnya juga sudah padat penduduk toh Pak, walaupun di ketinggian. Ini bukan padat penduduk, ini daerah kawasan wisata Pak, jadi hotel-hotel banyak. Oh, artinya di situ juga di bawah penduduk banyak gitu ya Pak? Ya, ada. Ada. Ada penduduk setempat ya. Tetapi yang di situ mereka lebih banyak hotel ya, atau guest house, fasilitas wisata yang lebih banyak. Oke. Menarik Pak. Terima kasih Sangat Pak. Menarik. Menarik sekali. Yang satu hal yang ini Pak, ilmu baru Pak, karena kan kami di Jawa ini untuk luasan itu harus PT Pak ya. Tadi luasan di atas 1 hektar itu PT, ini 15 hektar bisa dipecah-pecah. Apalagi ini berdekatan dengan LSD ya Pak. Ini menarik sekali di sana. Oke, terima kasih Pak Bu Hari. Mungkin nanti bisa di-share nomor teleponnya Pak, sehingga kita silakan bisa. Berapa Pak? Mungkin bisa disebutkan sekarang Pak. 087 ya 865 oke 977 ya 222. Oke, 087 865 977 22. Baik, nanti mohon izin Pak Nuwun Sewu. Halo ya. Bapak WA aja dulu saya, nanti sebutkan nama dan biar saya bisa nih. Oke. Siap. Yang terakhir Pak, kami kemarin hadir di Pesantren Properti, ada semacam seminar untuk bagaimana membangun hotel maupun villa ya Pak. Kemarin kita dijelaskan terkait dengan jual saham dan slot ini Pak. Bapak apa nggak tertarik untuk sistem semacam ini Pak? Maksudnya tidak jual kafling, jual saham atau slot gitu Pak? Kita masih pertimbangkan itu Pak. Untuk sementara ini kita masih fokus untuk dijual kafling. Tidak tutup kemungkinan ke depannya. Karena memang kalau itu adalah jadi gini, itu untuk hotel atau tadi pasos-pasosnya itu yang kita tawarkan nanti berbentuk saham ya. Oke. Untuk infrastruktur pasos ya. Baik, betul. Baik. Ilmunya, matur suwun. Nggih, kami. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman mohon maaf, ini waktunya kan udah pukul 9 malam. Dan memang kami batasi dari Pesantren Properti. Kami belum bisa berapa pertanyaan peserta. Baik. Terima kasih ya Pak Hari untuk pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semua. Insya Allah menambah keberkahan dan ilmu daripada kita semua. Amin. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait program pesantren. Jadi akan ada perombakan atau pembaruan terkait program di pesantren yang akan diadakan pada bulan Maret, insya Allah besok, yaitu program bootcamp properti selama 3 hari.
Insya Allah di bulan Maret akan diadakan. Dan untuk pengumuman selanjutnya akan diinfokan di grup masing-masing nanti. Di grup Smart Edu, di grup Bootcamp, di properti juga ada nanti. Akan diinfokan selalu bila sudah siap. Jadi akan ada pembaruan. Apa yang akan ditambahkan nanti akan disampaikan lewat grup properti yang sudah digabung sama teman-teman semua. Selain itu juga ada program CEO juga yang telah teman-teman kemarin ikuti sebagian, akan ada juga di bulan Maret, insya Allah besok akan diadakan kembali untuk program CEO. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk terkait pendaftaran atau terkait info terkait program, nanti bisa ditanyakan langsung kepada admin pesantren properti yang ada di grup, itu juga ada adminnya, atau bisa menghubungi admin, mungkin admin bisa ditulis nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Mas Tommy, ya, saya mohon izin karena saya ada meeting berikutnya. Oh iya Pak. Ya, luar biasa programnya, bisa di-share juga buat kami nanti bantu share ke teman-teman. Oh, iya, program bootcamp-nya yang Maret tadi. Informasi bagus itu. Saya nuwun sewu, mohon izin kalau sekiranya sudah saya selesai, saya undur diri. Terima kasih Bapak Ari sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Baik. Sama-sama, Mas Tommy. Ya, salam Pak Bambang. Siap Pak. Maturnya. Bu Ari. Ya, semua kawan-kawan sukses, sehat selalu. Amin, amin, Umur amin. berkah. Salam buat teman-teman di Lombok, Pak Bu Ari. Insya Allah. Semangat, semangat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hari mungkin bisa mendapatkan wawasan maupun pengetahuan yang baik mengulang Mas Tommy. Ya. Terima kasih waktunya. Oh ya baik. Sama-sama Bapak. Mungkin seperti itu dari saya selaku moderator. Mungkin apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mungkin kurang ada yang berkenan atau ada beberapa hal yang mungkin tidak tepat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya. Yang mau log out silakan.